Terbalik ini. Nggak salah nih. Bu Indra kasih menunya salah nih. Bu Indra kasih menu salah ini. Salah nih kasih menunya. Kalau ada misalnya pengapuran atau apa jadi sakit. Tapi nggak apa-apa kalau jogging gini kok enak, lanjutin aja. Begitu, aduh agak ngilu, nanti intensitasnya kita jalan aja. Ya. Satu lagi Dok, kalau pasta saya yang pernah Tumit ya Pak. tumit itu, Iya. apakah perlu ada tindakan lebih jauh dalam kontrol atau seperti apa ya? Oke, kalau pulihnya memang 7 bulan saya pakai gips, pakai tongkat, Pakai tongkat. kruk juga, pakai kursi roda awalnya, terus pakai kruk, terus dilepas, dan dokter bilang sudah oke Pak, nggak ada masalah, ini boleh. Iya. Sampai hari ini sih memang kadang-kadang agak nyeri sedikit gitu. Pegel ya Pak. Iya, Apakah itu perlu ditindaklanjuti atau enggak? Terima kasih. Ya, baik Pak Ji, kalau untuk tumit itu kan untuk kita numpuk. Ketika dia retakan sedikit, kemungkinan posisinya tidak 100% kembali. Ya, kan dokter Silas pasti sudah cerita. Cuman masih bisa ditoleransi, kecuali bengkok banget atau pecah tulangnya harus dioperasi. Itu seringkali membuat tumpuan kaki jadi berbeda. Jadi kalau kaki sering pegel, lebih bagus dilihat alas kakinya, jangan pakai sendal jepit. Ya paling bagus, ini saya bukan nyebut merek Bapak Ibu, pakai Skechers, karena Skechers itu bukan saya dapat saham di Skechers. Dan setelah saya buktikan minum vitamin D yang 1000 ini itu kembali lancar. Kenapa membuat begitu padat? Itu aja. Di sini Bu, 1000 apa 10.000? 1000. 1000 ya? Iya. Ya, itu Sekalian. sekalian. Ya. Terima kasih. Tadi yang disebut mengenai kepadatan, ya kan, pertanyaannya apakah tiap ruas tulang itu beda atau sebetulnya secara keseluruhan? Artinya kan kalau keseluruhan kan cukup diperiksa sekali. Satu. Kedua, mungkin agak sedikit berbeda bukan ke tulang, tapi mungkin kan terkait dengan ke tulang. Orang banyak yang syarat kejepitnya di pinggang, ya kan? Dalam arti kata, apakah memang ada olahraga tertentu untuk meminimalisir supaya tidak terkena hal tersebut? Jadi gerakannya yang terkait kan tentunya dengan tulang juga. Maksudnya. Terima kasih dokter. Ya. Izin mau bertanya, ini nutrisi yang kita perlukan untuk kebutuhan tulang, kalsium, vitamin D, vitamin K, dan protein. Yang mana kita tahu yang tadi dokter udah share perharinya dibutuhkan 700 sampai 1200 kalsiumnya, vitamin D-nya 600 sampai 1000 unit per hari. Iya. Nah, ini kalau misalnya saya kan nggak cocok minuman suplemen karena akan muntah. Bagaimana saya bisa menakar dari makanan untuk kebutuhan ini per hari? Iya. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus, jadi tolong ditampilin slide. Jadi ada beberapa makanan ini. Jadi saya bacakan boleh. Yang paling ada di Indonesia itu tofu, tahu, kacang kedelai, telur, brokoli, mungkin masih ada jamur dan ikan keju. Jadi nanti baca di nutrition fact-nya ya, misalnya 100 gram ikan bandeng gitu ya, atau 100 tahu itu berapa vitamin D. Karena tenang aja, Tuhan telah menciptakan proteksi buat kita dari matahari. Nanti saya kasih tahu ya. Oke, ya. Iya. Terus yang tadi juga yang 10.000 atau 5 kilo. Pertanyaannya apakah memang harus full dalam 1 minggu perharinya seperti itu, atau kan banyak saran-saran cukup 5 hari per 1 minggu. Juga makanan tadi, kalau tadi dokter ngomong yang si tante itu udah over stok dengan sekian hari ternyata jadi Baik. Nah, pertanyaannya tentunya yang tadi kalau olahraga cukup 5 hari dalam 1 minggu, yang makanan juga apakah diseringin? Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa farmasi membuat yang 10.000? Ya. Betul. Ya, atau yang lainnya juga yang over gitu? Betul. Ya. Ya. Terima kasih dok. Ya, puji Tuhan.
Jadi nampaknya Tuhan sudah mempersiapkan untuk jawaban ini. Saya menjadi kesaksian betul karena sebagai saya dokter hikmat terbatas. Tapi Tuhan suruh baca. Jadi 10.000, 20.000 itu untuk terapeutik. Terapeutik itu kategorinya sudah. Jadi ini suplemen betul Bapak. Tapi masuknya terapi itu kayak obatin. Jadi ada suatu kondisi seperti COVID kemarin. Bapak Ibu mungkin saya udah kena COVID, mungkin ada kena COVID, disuruh minum vitamin D dosis tinggi. Betul, karena penelitiannya menunjukin vitamin D dosis tinggi selama 7-14 hari itu meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi tidak untuk selamanya. Nah, bedanya longsor, jadi saya ke belakang. Jadi tulang ekor yang kena. Sampai sekarang jalannya masih kurang baik. Dan juga tangan kiri saya nggak bisa diangkat ke atas. Nah, itu saya sudah ke dokter, jadi cuma itu aja terus mengenai tulang. Harus berobat yang lebih bagaimana lagi. Ini kan? Iya, takut. Biasanya gitu emang disendi-sendi sini. Iya, sini. Belakang, kalau batuk sakit. Sudah ada berapa sebulanan? Baru seminggu yang lalu. Kapan jatuh? Waktu di Morowali. Oh, kalau itu kemungkinan ada cedera di tulang rusuk. Cuman masalahnya cederanya kalau tulang rusuk kan ada mungkin retak. Ini ketika kita bernafas dia sakit. Di Pester Ponicaminolta ini bagus nih. Oh iya. Saya kan waktu di Hiroshima dia pakai ini. Di Hiroshima pakai Hiroshima University. Oh iya. Udah kelihatan, Pak. Ya, Dok. Nah,